Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sistem integumen dan sistem sensoris. Perkenalkan, nama saya Davina Anissa, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Akarina Sandia Karseno, Kaila Aidi Safia, dan Nur Sofia Asyabania. Yang pertama ada tujuan artikel. Yang pertama, memberikan landasan teoritis, yaitu membantu mahasiswa memahami konsep anatomi dan fisiologi. Yang kedua, ada mendukung pelayanan kesehatan untuk membekali pengetahuan biomedik agar nantinya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan berbasis ilmiah kepada masyarakat. Yang ketiga, integrasi ilmu dasar dan klinis untuk menyediakan referensi yang mengaitkan ilmu dasar seperti biokimia, genetika, dan patologi. Lalu yang keempat ada analisis toleransi jaringan untuk memahami batas ketahanan kulit dan jaringan bawah kulit terhadap tekanan dan gaya gesek, agar alat yang didesain tidak menyebabkan luka. Yang kelima ada optimalisasi desain interface, yaitu untuk menentukan area mana yang dapat menerima beban tinggi dan area mana yang sensitif berdasarkan peta sensoris dan anatomi kulit. Yang terakhir ada preservasi sensasi dan sirkulasi, untuk menjamin bahwa desain alat tetap mempertahankan sirkulasi darah dan fungsi sensoris pasien, sehingga pasien tetap dapat merasakan umpan balik dari lingkungan. Lalu ada ringkasan artikel. Yang pertama, kulit. Strukturnya terdiri dari epidermis, yaitu lapisan luar ataupun pelindung. Dermis, lapisan dalam atau yang berisi saraf dan pembuluh darah. Dan hipodermis, lapisan lemak dan jaringan ikat. Fungsinya pelindung tubuh dari kuman atau trauma. Pengatur suhu tubuh lewat keringat. Dan tempat pembentukan vitamin D. Yang kedua, kuku dan rambut. Kuku terbentuk dari sel yang mengeras atau keratinisasi, berfungsi melindungi ujung jari yang sensitif dan membantu aktivitas motorik halus. Rambut berfungsi sebagai pelindung dan pengatur suhu tumbuh melalui 3 fase, anagen, katagen, telogen. Yang ketiga, sistem sensoris. Kulit memiliki reseptor khusus untuk merasakan lingkungan, sentuhan, dan getaran. Dideteksi oleh sel Merkel dan badan Meissner. Tekanan dideteksi oleh badan Pater-Pacini. Suhu badan Ruffini panas dan badan Krause dingin. Nyeri dirasakan melalui ujung saraf bebas untuk melindungi tubuh dari bahaya. Analisis artikel yang pertama, sinergi homeostasis yang kompleks, yaitu struktur integumen dirancang dengan efisiensi tinggi. Misalnya, proses pengelupasan sel di stratum corneum berjalan beriringan dengan produksi sebum oleh kelenjar sebasea agar kulit tetap terlindungi secara kimiawi namun tidak kering. Selanjutnya ada analisis artikel yang kedua, yaitu ketergantungan antar lapisan kulit merefleksikan pentingnya simbiosis antar jaringan. Epidermis yang avaskular sepenuhnya bergantung pada diskusi nutrisi dan oksigen dari kapiler darah yang berada di lapisan dermis. Jika aliran darah di dermis terganggu, epidermis akan mengalami nekrosis, kematian jaringan dengan cepat. Lalu analisis artikel yang ketiga yaitu kulit sebagai navigasi sensorik. Integrasi sistem indera pada kulit, yaitu reseptor, Pacini, dan Meissner, juga lain-lainnya, membuktikan bahwa integumen bukan sekedar pembungkus tubuh statis, melainkan komputer peripheral dan terus memberikan laporan kepada otak untuk melakukan tindakan protektif, misalnya menarik tangan saat menyentuh benda panas. Selanjutnya ada mekanoreseptor, sentuhan, tekanan, dan getaran. Sel Merkel terletak di lapisan terdalam epidermis, stratum germinativum. Berfungsi sebagai reseptor sentuhan halus, terutama banyak ditemukan di ujung jari dan mukosa mulut. Badan
Meissner terletak di papila berfungsi mendeteksi rangsangan getaran. Badan Vater Pacini terletak di dermis bagian bawah hingga hipodermis berfungsi mendeteksi rangsangan tekanan. Kedua ada termoreseptor atau suhu. Badan Ruffini mendeteksi sensasi hangat, badan Krause mendeteksi sensasi dingin. Ketiga ada persepsi nyeri. Kulit menyampaikan sensasi nyeri yang memungkinkan tubuh memberikan respon protektif terhadap trauma fisik. Dan keempat ada sidik jari. Selain untuk identifikasi, alur pada telapak tangan dan kaki berfungsi meningkatkan kepekaan sentuhan terhadap tekstur dan bentuk benda. Kemudian masuk ke relevansi dan aplikasi fisiologi dalam PO. Satu ada kontak dengan kulit. Jika tidak didesain dengan baik, akan menyebabkan iritasi, luka lecet, luka tekanan atau pressure sore, atau infeksi respon kulit terhadap tekanan dan gesekan. Kulit sensitif terhadap tekanan statis atau gesekan berulang. Kulit dapat menebal, hyperkeratosis, melepuh atau bahkan mengalami luka kronis. Adaptasi kulit dan jaringan lunak. Kulit dapat menyesuaikan terhadap tekanan ringan dan rutin, namun jika tekanan terlalu besar atau tidak merata, maka bisa muncul nekrosis jaringan lunak. Keempat, kebersihan dan perawatan. Kelembapan akibat keringat bisa menghasilkan intertigo atau ruam kulit. Kebersihan sangat penting untuk mencegah infeksi. Kelima, ada material dan bahan. Bahan yang digunakan harus nyaman di kulit dan hipoalergik karena beberapa orang memiliki sensitivitas yang bisa menyebabkan dermatitis kontak alergi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.